Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Jemaah sekalian, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Nasihati lin Nisa yang ditulis oleh Ummu Abdullah bintu Muqbil hafidhahallahu taala. Jemaah sekalian, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di siang hari ini kita masih berbicara tentang masalah yang berkaitan dengan al-hathu 'alal ikhlasi wal muhafazati 'alal waqti. Anjuran untuk senantiasa ikhlas dan juga anjuran untuk senantiasa menjaga waktu. Taib disebutkan pada halaman yang ke-21, qala Ibnu Battal, berkata Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala, kama fil Fathil Bari, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, disebutkan bahwasannya jihadul mar'i nafsihi huwa jihadul akmal. Jihadnya seseorang terhadap dirinya adalah merupakan jihad yang paling sempurna, jihad yang paling utama. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala, jihad seseorang kepada dirinya adalah merupakan yang paling sempurna dan yang paling utama. Karena sesungguhnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihad itu ada bermacam-macam. Di antaranya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan yaitu jihadun nafsi, yaitu seseorang berjihad untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan seorang muslim tidak akan pernah bisa melakukan hal ini kecuali dia berjihad kepada dirinya sendiri, dan ini yang lebih utama. Kemudian yang kedua, jihadu syaitan. Kemudian jihad kepada orang-orang yang bermaksiat dari kalangan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir. Jadi yang paling utama dan paling sempurna adalah jihadun nafsi. Kemudian disebutkan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang dia itu takut dengan kebesaran keagungan Rabb-Nya Azza wa Jal, kemudian dia menahan dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ketahuilah bahwasannya surga adalah tempat tinggalnya, tempat kembalinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi adapun kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang dia itu takut dengan kebesaran Rabb-Nya, sehingga dengan ketakutannya dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah, mempersiapkan dirinya dengan amal saleh untuk hari di mana tidak lagi bermanfaat malun wala banun, harta maupun anak. Kemudian wanahan nafsa 'anil hawa,
dia mencegah, menahan dirinya, atau dia melawan hawa nafsunya, melawan dirinya dari perbuatan hawa nafsu, maka fa innal jannata, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Ya, dia berlawan, berjihad terhadap dirinya. Berjihad terhadap dirinya, dia paksakan, dia tundukkan jiwanya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengekang hawa nafsunya. Ya, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini disebutkan al-mursalat. Jadi ada kesalahan dalam cetakan al-mursalat. Ya. Yang betul adalah An-Nazi'at ayat 40-41. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullah taala mengatakan selanjutnya, wal a'da'u thalathatun kama dzakara dzalika ba'dul a'immah. Musuh-musuh itu ada 3 golongan sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para a'immah, yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Yang pertama disebutkan al-adu, yang kedua adalah asy-syaitan, yang ketiga adalah an-nafs. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasannya musuh itu ada 3, di antaranya adalah yang pertama al-hawa, yang kedua adalah syaitan, yang ketiga adalah an-nafs. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jadi musuh manusia itu ada 3. Jadi yang pertama al-adu, musuh yang nyata dari orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, maka mereka adalah musuh yang sangat nyata. Maka apabila mereka memerangi kaum muslimin, yang mana mereka disebut dengan kafirul harb, maka wajib bagi kaum muslimin adalah untuk membentengi dirinya dengan cara berjihad melawan mereka. Ini jemaah sekalian, karena sesungguhnya orang kafir itu terbagi menjadi beberapa golongan. Di antaranya kafirul harb, yang di kedua adalah kafirul dhimmi, yang ketiga kafirul musta'man, dan yang keempat kafir mu'ahad. Maka yang diperangi adalah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah yang pertama yang kita sebutkan tadi, adalah mereka kafirul harb, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang memusuhi kaum muslimin. Maka wajib bagi kaum muslimin adalah untuk berjihad melawan mereka. Adapun yang lainnya maka tidak diperbolehkan. Ya, selagi mereka berbuat baik kepada kaum muslimin, berlaku baik kepada kaum muslimin, maka tidak boleh bagi kita adalah untuk menumpahkan darah mereka. Tidak boleh bagi kita adalah untuk membunuh mereka, merusak tempat tinggal mereka, merusak tempat ibadah mereka, membunuh anak-anak atau orang-orang tua dari kalangan mereka. Haram di dalam Islam. Islam tidak mengajarkan hal yang demikian. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-adu, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, maka wajib ya kita berjihad melawan mereka. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Kemudian yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla adalah asy-syaitan. Syaitan, musuh yang kedua. Dan ini adalah musuh yang sangat sangat berbahaya juga. Ya, musuh yang sangat berbahaya. Dan syaitan telah menampakkan permusuhannya kepada manusia semenjak dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, maka syaitan telah menampakkan permusuhannya, ketidaksukaannya, rasa irinya kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam, namun apa yang terjadi? Dia enggan, dia menolak. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, kecuali iblis ya aba wastakbar, enggan dan dia menolak, menyombongkan dirinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh yang kedua adalah syaitan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan bagi kalian wahai manusia adalah adu, musuh yang nyata. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu musuh yang nyata. Bukan dijadikan teman, jadikan ya sahabat, tapi jadikan dia adalah musuh yang sangat nyata. Dan syaitan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, dia bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menyesatkan Bani Adam dengan berbagai macam cara. Dia menempuh, melakukan semua cara-cara, melakukan semua hal-hal bagaimana caranya menyesatkan, merusak Bani Adam itu. Di antaranya adalah dengan waswas, kemudian juga adalah dengan mengadu domba, kemudian adalah dengan cara namimah, ya, kemudian juga dengan hasad, iri. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, senjata-senjata syaitan untuk menyesatkan Bani Adam. Dia membuat manusia itu hasad dengan saudaranya. Dia membuat manusia itu marah dan murka terhadap saudaranya. Dia membuat manusia, bagaimana manusia itu mengadu domba saudaranya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi syaitan berjuang, bersungguh-sungguh dan bersemangat. Bahkan dia telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fabi'izzatika, demi keperkasaanmu ya Allah tabaraka wa taala, la aghwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhum ya al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang senantiasa memurnikan ibadah kepadamu. Jadi syaitan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia dari siratul mustaqim, dari jalan yang lurus. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah syaitan ini musuh nyata bagi kita. Kemudian musuh yang ketiga adalah an-nafsu, jiwa kita ini. Dan jiwa kita ini ada 3 jamaah. Yang pertama, nafsul lawwamah, jiwa yang tercela. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan yang kedua adalah nafsun ammarah bisu, ya, jiwa yang mendorong untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka sungguh mulia seorang hamba ketika dia memiliki jiwa yang ketiga ini. Ya, adapun yang pertama dan yang kedua adalah tercela, dan yang paling berbahaya adalah nafsun ammarah bisu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus jihad terhadap diri kita, berjihad melawan diri kita, nafsu kita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang mendorong untuk maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan perlu Anda ketahui bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq."
Katakan, wahai Muhammad, aku berlindung ya kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, ya, berlindung dari keburukan makhluk atau apa yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam, kejahatan malam hari apabila telah gelap gulita. Kemudian setelah itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam tafsirnya ketika menyebutkan ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Kemudian disebutkan min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang diciptakan, ay min syarri jami'il makhluqat, berlindung kepada Allah dari keburukan semua makhluk. Wa minhu an-nafs, di antaranya adalah berlindung dari jiwa yang mendorong manusia kepada perbuatan maksiat. Ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa kita. Ya. Oleh karenanya juga di dalam khutbah hajah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya, wa na'udzu billah, dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kami, wa min sayyiati a'malina, dan dari ya keburukan amalan-amalan kami. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini musuh bagi kita manusia, musuhnya nyata. Kemudian syaitan, kemudian yang ketiga adalah nafsu. Kemudian Syekh mengatakan, fan nafsu aduwatun, jiwa manusia, nafsu manusia yang amarah adalah merupakan musuh. Ya, li'annaha tad'u ila ladzatiha wa syahwatiha. Karena sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada kelezatan dan kepada syahwatnya, menuruti keinginannya. Wa hiya fi dakhili jawfi sahibiha, dan dia itu berada di dalam diri kita. Fakama anna indahu a'daan fil kharij, indahu a'daan fil dakhil. Sebagaimana jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu punya musuh di luar, dia juga punya musuh di dalamnya. Ada musuh yang disebut dengan internal dan ada yang disebut dengan musuh eksternal. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Syekh mengatakan, wa inna tazkiyatan nufusi, ya, sesungguhnya tazkiyatun nufus adalah merupakan perkara yang sangat penting. Ya. Ya, sangat utama. Jamaah sekalian, para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya dari penyakit-penyakit atau dari perangai-perangai yang buruk. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama bahwasannya tazkiyatun nafas itu terbagi menjadi dua yang sangat inti. Di antaranya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara takhliyah, yaitu mengkosongkan atau menjernihkan, membersihkan, yaitu dengan cara apa? Tathhirun nafsi min amrad, yaitu membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit. Ya, membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit. Ya, dari penyakit-penyakit jiwa, dari penyakit-penyakit hati.
Ya, kita harus kosongkan, kita harus jernihkan, kita harus bersihkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari riya, kemudian juga hasad. Karena itu adalah penyakit-penyakit yang bersarang di dalam jiwa manusia jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengkosongkan, kita harus membersihkan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita melakukan amal-amal yang saleh. Ya, kita melakukan amal-amal yang saleh, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia, berperangai dengan perangai-perangai yang mulia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tazkiyatun nafs itu ada dua, yaitu adalah takhliyah dan tahliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya dari penyakit-penyakit tadi. Ya, penyakit-penyakit yang bersarang dalam dirinya. Ya, penyakit hati, riya, hasad, dengki, iri, dendam, dan lain sebagainya. Kemudian juga demikian juga dari akhlak-akhlak yang buruk, dia bersihkan, dia tinggalkan, dia berdoa pada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang telah mengotori dirinya. Ya, mengotori dirinya, jiwanya dengan penyakit-penyakit, dengan akhlak-akhlak yang jahat, akhlak-akhlak yang rusak. Demikian juga dengan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, adalah merupakan perkara yang sangat penting sekali, karena ia adalah merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ada pun orang-orang yang takut dengan wanahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan mengikuti hawa nafsunya, perbuatan-perbuatan yang buruk, dari akhlak yang buruk, penyakit yang buruk yang sangat berbahaya, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembali baginya. Kemudian selanjutnya disebutkan wa bi tazkiyatin nufusi. Kemudian dengan tazkiyatun nufus akan mengekang syaitan. Syaitan tidak berdaya, tidak lagi punya kekuatan untuk menyesatkan Bani Adam, merusak Bani Adam, merusak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tazkiyatun nufus akan mengekang syaitan. Demikian juga akan diperolehnya wa tunalul jinan biidnillahi rabbil alamin, akan diperoleh, akan diraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa hunaka khasara a'zam min an yakhsura al-insanu nafsahu al-karimah. Ya, tidak ada kerugian, tidak ada di sana kerugian yang paling besar dari kerugian seorang hamba terhadap dirinya yang mulia. Qul innal khasirina, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka yaumul qiyamah. Ala dzalika huwa khusranul mubin, dan ketahuilah itu adalah kerugian yang sangat-sangat nyata. Jadi jamaah sekalian, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk senantiasa kita
membersihkan jiwa-jiwa kita, diri-diri kita dari penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Demikian juga dari akhlak-akhlak yang mulia, dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang kotor. Dan hendaknya kita senantiasa berjihad, berjuang, ya, kita melawan hawa nafsu kita agar kita senantiasa istiqamah di atas jalan Allah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ya Allah Subhanahu wa taala menutup mata kita. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di siang hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.